Sama-sama kita katakan, ada tempat, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti
oleh karena salib. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa oleh karena salib-Mu Bapa, hidup kami boleh mengalami perubahan Tuhan. Lebih lembut lagi kita katakan, oleh karena salib seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi katakan, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh darah-Mu sucikanku, darah-Mu karena kasih-Mu. Oleh karena seluruh hidup kami Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Beri sorak-sorai yang paling meriah adalah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah mengubah setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Haleluya. Karena salib-Mu, karena darah-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
pengorbananmu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan, buat pertolonganmu Bapa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus pembebasku, penebusku, penyelamat hidupku, hanyalah padamu, hanyalah bagimu ku serahkan hidupku. Sama-sama kita katakan, Yesus pembebasku, penebusku, penyelamat hidupku, hanyalah padamu, hanyalah bagimu ku serahkan hidupku. Yesus, Yesus, Yesus pembebasku, penebusku, penyelamatku, hidupku hanyalah padamu, hanyalah bagimu ku serahkan. Lebih dahsyat Yesus, Yesus, oh Yesus pembebasku, penebusku, penyelamat hidupku, hanyalah padamu, hanyalah bagimu ku serahkan hidupku, hanyalah padamu, hanyalah bagimu ku serahkan hidupku, hanyalah padamu, hanyalah bagimu ku serahkan hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya padamu Bapa kami serahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Yang lebih dari pemenang. Coba kasih tos jarak jauh saja dengan teman-teman yang ada di sekelilingmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dua kapan. Haleluya, haleluya, amin. Yesus Raja segala
percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Inilah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Lebih dasar kita katakan haleluya, amin. Yes, kita lebih dahsyat. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang merasa lebih dari pemenang, beri sorak-sorai lebih lagi dong. Karena darahnya Yesus, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. lebih semangat katakan oleh darah anaknya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama. Sekarang telah Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, Maha mulia dan terindah Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kalau saat yang indah ini, Engkau melayakkan setiap kami untuk boleh kami bersama-sama ada di tempat ini, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, hikmat daripada Engkau Allah, sehingga kami boleh mengerti, memahami, menghidupi firman-Mu secara nyata. Berkaryalah saat yang indah ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kita yang siap belajar firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena saat yang indah ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari kita langsung aja
membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terpantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang laki-laki bernama Bapak Ayub. Dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Dan dialah adalah orang yang menjauhi kejahatan. Sungguh luar biasa. Kehidupannya, saudara-saudara yang kasih, ia memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa jumlahnya. Dia diberikan anak-anak yang jumlahnya juga banyak juga, di mana 10 anak dan seorang istri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat apa yang dia nikmati, yang segalanya serba berkelimpahan di dalam kehidupannya, maka tiba-tiba saja Allah mengizinkan harta kekayaannya habis, ternaknya habis, anak-anaknya mati semuanya. Kemudian saudara-saudara yang kasih, Allah izinkan dia menderita sakit dari seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan kondisi yang demikian, saudara-saudara yang kasih, istri yang dicintainya meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kompletlah sudah penderitaan-penderitaan yang dialami silih berganti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di saat seperti itulah saudara-saudara yang kasih, kalau di dalam kehidupannya secara pribadi dikatakan dalam ayat 23 ayat yang 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan tetap timbul seperti emas. Sungguh luar biasa. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak memiliki siapa-siapa lagi, saudara-saudara yang kasih. Tapi dia mempercayai Allah yang disembahnya, saudara-saudara yang kasih. Karena dia mempercayai dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Dia katakan, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas murni. Bayangkan saja saudara-saudara yang kasih. Kalau emas itu supaya murni, maka emas itu harus dibakar sampai timbul emasnya 24 karat, saudara-saudara yang kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Apa yang dirasakan Ayub ini adalah contoh yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat hidupnya sangat-sangat menderita, di saat hidupnya dia mengalami depresi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan.
Karena di dalam kehidupannya begitu bertubi-tubi di dalam hidupnya, kalau dia tidak memiliki Allah, dia tidak mempercayai Allah yang disembahnya, maka dia juga akan mengalami depresi berat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, tapi di dalam kehidupan Bapak Ayub, dia memiliki Allah yang disembahnya. Sehingga dalam keadaan kondisi terjepit, sudah jatuh dihimpit tangga, tidak ada jalan keluar dalam kehidupannya, tetapi dia tetap mempercayai Allah yang disembahnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Menang Atas Depresi. Depresi adalah gangguan mental yang sering ditandai dengan kesedihan. Kesedihan terus, perasaan di dalam hati ini merasakan kesedihan. Kemudian merasakan kelesuan, lesu, saudara-saudara yang kasih. Hilangnya kemampuan untuk menikmati diri sendiri. Tidak merasakan apa-apa terhadap dirinya. Kehilangan kenikmatan atas dirinya, saudara-saudara yang kasih. Kemudian kehilangan nafsu makan. Kemudian merasakan kelelahan yang terus-menerus berkepanjangan. Dan kehidupannya tidak bergairah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau masalah yang dianggap berat itu terus-menerus datang dalam kehidupan manusia, maka itu dapat menimbulkan yang namanya depresi. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa orang bunuh diri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian juga kalau depresinya semakin berat, maka diperlukan pengobatan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu pentingnya di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalaupun Allah izinkan masalah, kesulitan, tekanan, himpitan, bahkan kalau kita melihat di YouTube, di WA, di mana-mana, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini atau tahun 23 nanti dikatakan tahun yang gelap dan macam-macam. Bagaimanakah dengan kehidupan saudara dan saya? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah saudara dan saya dengan keadaan situasi yang tidak semakin membaik dalam kehidupan kita, apakah kita juga mengalami tekanan-tekanan yang membuat hidup saudara dan saya depresi? Tapi marilah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat, kalau tadi di awal, Bapak Ayub adalah orang yang sangat luar biasa. Di dalam kehidupannya, dia walaupun segala macam masalah, himpitan datang dalam kehidupannya, tapi dia tetap mempunyai Allah yang disembahnya. Sehingga di dalam kepercayaannya kepada Allah yang disembahnya, dia ingin timbul seperti emas murni. Sungguh luar biasa. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam menghadapi tantangan apapun, kalau tadi kita pujikan, saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Amin. 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 Saudara-saudara yang kasih, kalau saudara dan saya memuji, kita lebih dari pemenang. Jangan hanya pujian itu di gereja, kita memuji dengan sukacita. Tetapi seharusnya lah saudara dan saya dalam menghadapi apapun tantangan yang ada dalam hidup saudara dan saya, seharusnya lah saudara dan saya benar-benar lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kalau dalam Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Apa yang Allah katakan melalui kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia, perlu digarisbawahi. Yang mengasihi Dia, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup saudara dan saya, apa yang perlu ditakutkan? Kalau Allah ada di pihak kita, kalau benar-benar Allah nyata dalam hidup kita, saudara-saudara yang kasih, apa yang kita takutkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang penting saudara dan saya haruslah mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu perlu digarisbawahi. Bentuk mengasihi itu bukan hanya sekedar ucapan kata-kata. Tapi Allah mau dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara dan saya mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, seluruh kekuatan, kemampuan, seluruh kehidupan kita, mengasihi Dia totalitas. Itu yang Allah mau. Kalau saudara dan saya benar mengasihi Dia, maka hidup saudara dan saya bukan dengan kekuatan kita sendiri melakukan segala sesuatu. Tetapi kembali bentuk kasih kita kepada Allah. Kita menghargai Dia di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang kasih, kita akan menyenangkan Dia. Bentuk kasih kita kepada Allah adalah menyenangkan hati Allah melalui segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan kita mengasihi Allah itulah saudara dan saya akan punya respon yang positif terhadap apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita enggak merenungi nasib. Tetapi kita akan bangkit menjadi seorang yang pemenang. Karena Allah ada di pihak kita. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Begitu pentingnya hari-hari ini kita akan belajar di dalam setiap kehidupan kita. Supaya saudara dan saya tidak mengalami depresi, tidak mengalami stres. Ataupun saudara dan saya bisa membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan belajar bersama-sama yang harus kita lakukan agar kita menang atas depresi. Poin yang pertama, memohon belas kasihan Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, kasihanilah aku ya Allah. Orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, menghimpit aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Apa yang disampaikan oleh Daud ini sungguh luar biasa. Di saat dia dalam keadaan terjepit, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di saat dia mengalami kesusahan yang terus-menerus di dalam kehidupannya. Karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia, saudara-saudara yang kasih, mengalami masalah yang terus-menerus di dalam kehidupannya. Dikatakan saudara-saudara yang kasih, kasihanilah aku ya Allah. Orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Bayangkan, suatu hal yang sangat luar biasa. Orang-orang menginjak-injak aku, dia merasakan diinjak-injak. Dan dia tidak berdaya, dia terhimpit saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi dia memohon belas kasihan daripada Allah. Bagaimanakah dengan kita? Bapak, Ibu, saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita di saat-saat kita terjepit, di saat-saat kita terdesak dalam kehidupan kita, kita hanya memohon belas kasihan Allah. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Apa yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam Korintus ini, saudara-saudara yang kasih. Harta yang kami punyai, yaitu Allah yang disembahnya, yang bernama Yesus Kristus itulah adalah harta yang dia miliki di dalam kehidupannya. Dialah segala-galanya di dalam kehidupannya. Dia punyai dalam bejana tanah liat. Dia sadar hidupnya adalah bejana tanah liat yang gampang rapuh, gampang hancur, dan gampang tidak berdaya, tidak ada kekuatan di dalam kehidupannya. Dia benar-benar merasakan, saudara-saudara yang kasih, bahwa hidupnya tidak ada kekuatan sama sekali, saudara-saudara yang kasih. Di mana di dalam dirinya merasakan bejana tanah liat. Tetapi di dalamnya yaitu harta yang sangat luar biasa. Dan disinilah saudara-saudara yang kasih, menunjukkan bahwa di dalam kehidupannya hanya memohon belas kasihan Allah lah yang nyata di dalam kehidupannya. Karena dia tidak punya kekuatan di dalam kehidupannya. Dia merasakan sebagai bejana tanah liat yang gampang hancur, saudara-saudara yang kasih. Dan inilah yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Di dalam setiap kehidupan kita yang seharusnya kita merasakan hidup kita itu bejana tanah liat. Yang gampang hancur, gampang runtuh, kena sesuatu barang sedikit aja kita bisa pecah, saudara-saudara yang kasih. Itulah kehidupan kita. Untuk itulah perlunya kesadaran ini di dalam setiap hidup kita masing-masing. Sehingga saudara dan saya terus memohon belas kasihan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena dialah segala-galanya. Dialah harta yang kita punyai. Dialah yang terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan terus menyertai di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan memampukan dalam hidup saudara dan saya. Dan dialah yang akan menolong hidup saudara dan saya untuk kembali dan kembali menyadari diri kita ini bahwa kita perlu yang namanya Yesus itu terus menerus dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya mampu dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga saudara dan saya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena di dalam diri kita ada sesuatu kekuatan yang dahsyat dan ajaib. Yaitu Yesus Kristus yang terus ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih. Setiap saat, setiap pagi sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kita terus datang kepada Dia dalam kehidupan kita. Kita memohon belas kasihan Allah terus nyata dalam hidup kita, menuntun, membimbing kehidupan kita sehingga hari yang kita lalui benar-benar di dalam kehidupan kita hanya kekuatan Allah yang nyata sehingga saudara dan saya terus bisa menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Poin yang kedua, mempercayakan diri kepada Allah. Dalam ayat yang keempat, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Di saat mengalami ketakutan yang sangat-sangat luar biasa, maka Daud percaya kepada Allah yang disembahnya. Sungguh luar biasa. Percaya kepada Allah yang disembahnya. Saudara-saudara yang kasih. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara dan saya? Sudahkah kita di saat kita mengalami ketakutan, himpitan, dan di dalam kehidupan kita, kita tidak ada jalan keluar sedikit pun. Kita tidak ada melihat terang cahaya dalam kehidupan kita. Sudahkah hidup saudara dan saya
mempercayakan diri kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, perlu kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Roma 4 ayat 3b berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya kepada Tuhan bukan hanya mengakui dengan mulut kita. Saudara-saudara yang kasih, bukan hanya di pikiran kita percaya kepada Allah. Kita percaya kita menjadikan Yesus sebagai Allah kita. Kita percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang kasih. Tetapi yang Allah mau, iman seperti Abraham. Percaya seperti Abraham. Itulah sebagai suatu kebenaran. Hati-hati percaya. Saudara-saudara yang kasih. Yang Allah mau bukan hanya pengakuan kita percaya. Aku percaya. Hanya memuji Tuhan di mulutnya. Aku percaya kepada Tuhan. Di saat takut pikiran kita percaya kepada Tuhan. Tetapi yang perlu lebih lagi seperti apa yang dikatakan firman Allah, percaya seperti Abraham, suatu kebenaran di mana percaya itu adalah suatu tindakan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seringkali kita katakan percaya. Tetapi benarkah tindakan nyata kita itu sesuai dengan kepercayaan kita? Karena yang Allah mau, percaya itu tindakan. Bukan hanya sekedar kita mengaku percaya. Tetapi dalam tindakan kita itulah mencerminkan kepercayaan kita penuh kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim. Kenyamanan segala sesuatunya ada. Maka Allah menyuruh untuk meninggalkan. Dan tempat yang dituju itu belum tentu. Saudara-saudara yang kasih. Abraham benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Di saat Abraham merindukan janji Allah yang digenapi, yaitu memberikan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Allah mau anaknya yang dinanti-nantikan sebagai janji, dialah harta waris. Allah mau untuk dipersembahkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham? Dia tidak banyak kata, saudara-saudara yang kasih. Tetapi dia mengikutinya. Apa yang diperintahkan keesokan harinya dia lakukan, saudara-saudara yang kasih. Apa yang diperintahkan Tuhan? Itulah yang dilakukan. Sehingga itu suatu kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam diri kita masing-masing. Benarkah kita mempercayai Yesus yang kita sembah di dalam setiap kehidupan kita? Kita akan lihat apakah tindakan kita itu sesuai dengan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Ataukah kita bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. Ini kadang menjadi masalah dalam hidup kita yang kita tidak terasa. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Kita akan mulai belajar meneliti hati kita. Meneliti pikiran kita. Meneliti seluruh kehidupan kita. Sehingga benar-benar dalam kehidupan kita. Kita benar-benar mempercayakan diri saudara dan saya kepada Allah yang kita sembah dengan sepenuh hati kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Percaya itu satu tindakan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar yang ada di angan-angan pikiran. Tetapi perlu tindakan nyata. Kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah.
Poin yang ketiga, memuji Allah senantiasa. Dalam ayat yang kelima, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nyanyi. Saudara-saudara yang kasih, dalam ayat yang kelima, yaitu memuji firman-Nya. Kupuji firman-Nya, kupuji. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah di dalam setiap hidup saudara dan saya? Sudahkah di saat kita terjepit, di saat kita tidak ada jalan, di saat kita mengalami jalan buntu, di saat kita mengalami terus masalah, tidak ada henti-hentinya dalam kehidupan kita, membuat kita bisa depresi, saudara-saudara yang kasih. Di saat itulah, apakah kita bisa memuji Tuhan? Kuto Tuhan pasti buka jalan. Kuto Tuhan pasti buka jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat saudara dan saya tidak bisa melihat jalan, apa yang ada di depan kita, sudahkah kita terus bisa memuji Tuhan? Memuji Allah kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, yang biasanya dalam kehidupan kita, kalau masalah itu terus-menerus datang dalam kehidupan kita, maka kita itu mengalami yang namanya judek, bahasa Inggrisnya. Betul? Betul? Nah, kita mengalami jalan buntu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi di saat itulah firman-Nya mengingatkan di dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya. Sudahkah di saat itu kita bisa memuji Tuhan? Kuto Tuhan pasti buka jalan. Begitu baiknya Engkau Allah dalam kehidupanku. Terus memuji Tuhan. Di saat kita tidak ada jalan keluar. Saat ku tak melihat jalanmu, maka kita tetap percaya kepada Dia Allah yang kita sembah. Hatiku percaya terus memuji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dikatakan, saudara, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, saat Rasul Paulus dan Silas dia dipenjara bukan karena kesalahan dia, tetapi karena dia memberitakan Injil Yesus, maka dia dipenjara. Pada waktu mau dipenjara dia dihajar, didera, tidak karuan, saudara-saudara yang kasih. Mungkin badannya remuk-rempuh, saudara-saudara yang kasih. Mengalami seluruh tubuhnya sakit yang sangat luar biasa. Penderitaan yang dia alami sungguh hebat, saudara. Nah, kemudian dia dimasukkan di dalam penjara. Penjaranya penjara tengah, di mana di situ kakinya, saudara-saudara yang kasih, dipasung. Tidak berdaya, badannya sakit semua, dia tidak berdaya. Saudara-saudara yang kasih, bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan Rasul Paulus waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, di saat seperti itulah dia tidak mengeluh, dia tidak merasakan dalam kehidupannya Allah tidak adil, wong dia memberitakan Injil kok diseksa, dianiaya seperti itu. Tetapi di dalam kehidupannya, Bapak Ibu baca secara baik-baik, saudara-saudara yang kasih, dia memuji Tuhan, dia berdoa. Dia tidak mengatakan sakit gak karuan. Dia tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi dia hanya berdoa. Dia memuji Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara-saudara yang kasih. Inilah
inilah hal yang perlu kita pahami di dalam setiap hidup saudara dan saya. Pujian, memuji Allah itu penting sekali dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih, walaupun suaranya kayak saya ini terus terang suaranya gembreng saudara, cemeng, tidak enak, ya. Tetapi untuk memuji Tuhan ini penting. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar suara kita yang bagus saja yang boleh memuji Tuhan. Tetapi Allah mau pujian itu keluar dari dasar hati kita. Di mana kita ada kerinduan untuk menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Pujian kita ungkapkan. Saudara-saudara yang kasih dalamnya. Dan disitulah terjadi hal yang luar biasa. Di mana apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan sila saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka yang dialaminya di mana dia mengalami hal yang sangat luar biasa. Ada gempa bumi yang hebat. Sehingga seluruh pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu terbuka. Semuanya terbuka saudara-saudara yang kasih. Karena ada kuasa yang luar biasa. Begitu pula dalam hidup saudara dan saya. Di saat kita dengan kesungguhan hati. Menaikkan pujian kepada dia. Menaikkan doa kepada dia dengan sungguh-sungguh yang keluar dari dasar hati kita. Maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Disitulah saudara dan saya diberikan ketenangan, kekuatan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat yang indah, yang Allah mau di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena hari-hari ini semakin hari bukan semakin menyenangkan hati kita. Tetapi hari-hari ini akan semakin hari semakin sulit. Saya rindukan dalam hidup kita. Jangan sampai di dalam kehidupan kita yang katanya orang Kristen. Tapi dalam kehidupan kita mengalami yang namanya depresi. Mari saudara-saudara yang kasih. Firman Tuhan mengajarkan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan membawa supaya hidup saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam hidup kita mengalami kemenangan. Jadi bukan hanya di gereja kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Tapi dalam menghadapi di luar sana kita benar-benar menang dalam setiap kehidupan kita. Dalam hidup kita masing-masing. Dalam menghadapi apapun. Sehingga benar-benar hidup saudara dan saya semakin hari semakin luar biasa. Di dalam hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya undang. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdiri, kita akan pujikan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian firman-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, kami sadar Bapa, kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit saat seperti ini Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan, bahwa firman-Mu luar biasa, mengajarkan setiap hidup kami menang atas depresi. Tuhan, tolong siap kami. Ampunilah setiap kami kalau seringkali di dalam setiap hidup kami belum sesuai dengan kebenaran firman. Kami sering di dalam setiap kehidupan kami belum memohon belas kasihan Allah. Kami belum mempercayakan diri penuh kepada Allah. Dan kami belum memuji Allah. Pada saat yang indah ini, kami mohon pengampunan Engkau Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang ada di tempat ini. Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Tuhan tahu persis apa yang terjadi atas hidup kami. Orang-orang di sekitar kami, bahkan suami, istri, anak-anak kami tidak tahu apa yang ada dalam hati kami. Tapi Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu. Karena Engkau Allah yang hidup di dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa, kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, ini kami mau bertobat. Ini kami Tuhan, dalam setiap hidup kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Allahku. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus saat